Angin renua kota patua le tafasau boto datuan di panohu walangi moroi pamakai o faza telu ngabua di felezara yerugi di felendua makai o faza telu ngabua di felezara yerugi di felendua imane ya odo ba idana ubaya gehemi baba malalini era-era basi sofuri gudania basabele murike ambe solohe badagahenia da oto ba eheha ni amoni ba alite ibaya ke sumi da oto so badangania gerinia ba ihau ke golayama basite kenia ba ulite ba ifaane bahalasa ba adaya anda ba itunu bagalite sile mate Maira aseseniha salah memahami darumangan la palinga ke sito paling ber waktu paling kita ulite ma adaya ber kamuatada jadi nasi kamuatania pada sama ber bayaya ya da ulit pada lasaki kamuatania bayaya adaya itu salah Bapak Ibu tinggal da lagi luas simani da tafsir Alkitab jadi batola tobali ita ulit ma adaya itu disebabkan kita sudah lahir baru belum da penyebabnya kita sudah dibaptis Roh Kudus belum ya jadi nola mohoni kalian noson ka bakal kiri somana anda yang memiliki pada kita ada sambaya ke kami pasal boleh pemerintah kita nih bayoni amin kiri itulah terjadi pada hari Pentakosta ya jadi itu yang menyebabkan ya bukan dari sumbernya dari perbuatan dah waktu Bali ita ulit waktu Bali ita gadaya bukan itu tapi hubungan kita kepada Kristus. Kalau kita sudah sungguh-sungguh lahir baru, kalau sungguh-sungguh sudah memiliki Roh Kudus, kita menjadi anak Allah, maka otomatis kan buah-buahnya berubah. Maka kita menjadi ulite. Tidak berusaha dasar-masa. Tapi karena pekerjaan Allah di dalam diri kita, yaitu melalui kelahiran kembali. Ya, Anda memang bohongi Nikodemus, seorang profesor teologi, seorang yang sudah ditabis sebagai ahli, ya, tokoh agama ba Nia Yehuda, ya, fefuda Yehuda da Yesu lelah, heba profesor ba hebe tarongo ba agama, ba heta bisan go le muaku, ya, ayo ke Nia Yesu, kamu harus dilahirkan. Ya, jadi kekristenan Bapak Ibu bukanlah sekedar syariat, bukanlah sekedar aturan-aturan agama, bukanlah sekedar tabisan-tabisan, ya, tetapi campur tangan Allah, ya, di mana Allah sendiri yang merubah manusia itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini harus kita pahami. Inilah artinya baptisan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dialami oleh manusia itu hidupnya dibaharui, ya, yaitu dia diberi keselamatan, ya, tak ilah fi asoge anda sarawa ya sogo keriso baba aurita ya sogo lobalangi baba aurita ya anda dan dia ni hasino soheha tanda-tanda dia ibu dia mengatakan fi lobalangi dia takut kepada Tuhan abal manis ini dia bagusali mau lewat ya kadang-kadang lucu so nih, manis ini sih kayaknya balik batu, atau ini yang kewal ini, tapi nak bagus sekali kewal ini ada takut ini. Ini ciri khas orang yang tidak punya Roh Kudus ini, karena Roh Kudus itu menghadirkan Allah dalam diri kita, sehingga kita dibuat sadar bahwa Allah itu ada, sehingga Nia Sisokeha tidak akan sembrono di dalam gereja, dia tidak akan sembarangan, karena dia tahu imannya kehadiran Roh Kudus itu membuat dia sadar bahwa Allah ada yang melihat-lihat dia, sehingga dia tidak sembrono. Ya, makanya Tobali ya gulit tenumi, itu Tobali agak. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus ini adalah memberi keselamatan kekal.
Ya, jadi orang Kristen yang sudah selamat kekal, ya tadi kita membaca liturgi Fa'abanuasa dasanu mazorukoso. Kapan kita menjadi warga kerajaan surga? Bukan nanti. Filipi 3 ayat 20, Rasul Paulus bicara kepada orang yang hidup, bukan orang yang mati. Ya, dia berbicara kepada berarti saat engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau sudah warga kerajaan surga. Walaupun masih hidup di bumi. Filipi 3 ayat 20. Kewargaan kita adalah di surga ada. Makanya orang Kristen itu memiliki kepastian keselamatan. Tidak ragu-ragu. Karena segala keselamatan kita tidak didasarkan perbuatan, tetapi karya Kristus. Dan karya Kristus itu sudah selesai di kayu salib. Sudah sempurna. Makanya ucapan Tuhan Yesus yang terakhir di kayu salib adalah telestai. Selesai sempurna. Sudah selesai sempurna. Anda tidak perlu tambah-tambah lagi. Ya, nah Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu berbuat baik bukan untuk masuk surga. Ya, jadi bagi orang Kristen itu berbuat baik karena sudah diselamatkan. Ya, karena kita sudah selamat, maka kita berbuat baik. Berbeda dengan keyakinan lain. Mereka berbuat baik karena belum diselamatkan. Makanya mereka berusaha berbuat baik. Nanti ditanya bagaimana, udah pasti belum. Karena masih menunggu kilo. Mereka masih menunggu kilo. Kapan di kilo yang di akhir zaman nanti. Makanya tidak ada kepastian. Kilonya belum datang. Hakimnya belum ada. Kalau kita saat ini sekarang. Saat ini juga. Ya, karena keselamatan kita ada di dalam Kristus. Kita berani mengatakan, Ia telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Kita sudah menjadi anak Allah. Makanya kita memiliki kepastian. Jadi kita berbuat baik karena sudah diselamatkan, bukan karena supaya diselamatkan. Itu berbeda, terbalik Bapak Ibu. Jadi inilah keistimewaan iman Kristen. Makanya jangan tinggalkan iman Kristen. Karena di dalam Kristen keselamatan itu sudah tuntas. Kalau yang lain masih proses. Kalau kita sudah selesai. Beriman, setelah beriman Anda akan dirubah oleh Roh Kudus, maka Anda akan menjadi ulite, menjadi gandum, menjadi padi. Buah-buahmu akan baik, ya, akibat daripada perubahan daripada Roh Kudus yang kamu alami. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ya, pembaharuan daripada Roh Kudus ini, ulite ini nanti, gulite ini atau gandum atau padi ini, ya. Dalam bagian ketiga dikatakan dia memiliki masa depan di surga. Jadi gulita itu akan pergi ke surga, sedangkan gadaya itu akan menuju ke penyiksaan yang kekal. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita sudah dirubah oleh Allah, kita adalah gulita, kita adalah gandum. Maka masa depan kita adalah dikatakan di sini tadi, dimasukkan ke dalam halasa atau di tempat yang layak, yaitu surga, ya, langit dan bumi yang baru. Nah, jadi ini tiga hal Bapak Ibu yang harus kita pahami. Maka kita orang Kristen jangan ragu-ragu lagi. Kalau Anda sudah benar-benar menerima Yesus dalam hidupmu, sudah mengalami kelahiran baru, maka Bapak Ibu adalah itu, bukan gadaya. Dan itu akan terlihat nanti dalam buah-buah kehidupan kita. Ya, buah-buah hidup kita. Buah-buah hidup kita tetap akan buah-buah gulita, bukan hadaya. Ya, akan yang berkualitas, akan yang baik. Dan terakhir nanti kita akan menuju, yaitu surga yang abadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya sekali lagi memberi kesaksian tentang keluarga di tempat ini. Ya, terus terang Bapak Ibu, hampir 5 tahun saya pendeta di sini. Salah satu keluarga yang paling berkesan saya, keluarga Amainah Pasrah ini. Tertarik saya. Orangnya tulus sekali Bapak Ibu. Suami istri itu tulus orangnya. Ya. Dan mereka sering membantu saya sebagai pendeta. Ya. Mereka sering membantu kalau ada berkat. Mereka tidak lupa sama hamba Tuhan. Datang ke rumah. Dan Bapak Pasrah ini juga orangnya tulus sekali Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang kalau mereka berbicara itu apa adanya saja. Ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini terlihat bahwa keluarga ini memang sudah mengalami pembaruan dari Roh Kudus. Inilah keluarga yang disebut gulita.
ya, gandum. Berhasil, Pak. Dan mungkin Bapak Ibu nggak pernah mendengar mereka ribut-ribut. Saya hampir 5 tahun di sini, saya tidak pernah mendengar mereka bertengkar. Atau di gereja juga ya apa adanya saja, bernyanyi, mendengar firman. Ya, ayo Bapak Ibu. Jadi inilah tanda-tanda. Dan bagaimana dengan akhir hidup Ibu Ina Pasar? Saya sendiri menyaksikan Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Kembali dari puskesmas, Bapak Jalut telepon saya, Pak Pendeta, ini bagaimana ini? Ibu Ina pasrah, sudah susah ini. Lalu saya tukar baju, saya bilang tunggu sebentar, saya pergi. Ampuni Tuhan Bapak Ibu, setelah saya berdoa, saya memohon kuasa Roh Kudus pengampunan dosa dari kecil sampai tua, supaya Tuhan memberi hidup yang kekal, keselamatan daripada Tuhan. Dan setelah saya berdoa Bapak Ibu, saya melihat beliau, lalu dia memutar kepalanya ke kiri, dan di situ saya lihat sudah berubah langsung. Dia meninggal, pucat, bibirnya juga sudah pucat. Saya mengatakan ini sudah selesai. Segera dipanggil bidan untuk memastikan. Nah, Bapak Ibu. Jadi kematiannya begitu hebat sekali Bapak Ibu. Itulah kematian orang percaya. Orang percaya itu kalau mati Bapak Ibu, ya penuh dengan sukacita. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang berdosa meninggal, waduh mengerikan Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya diberi kesempatan oleh Tuhan melayani orang-orang yang baik, orang-orang yang di dalam, orang-orang yang berdosa. Waduh, kalau orang berdosa itu mati Bapak Ibu, mengerikan sekali Bapak Ibu. Macam-macam itu. Ada waktu itu kami kasih dia perjamuan kudus. Bukannya dia minum perjamuan kudus, habis dimakinya kami semua. Ile minam, ada nih ada. Kecilui di geliamuni. Lalu saya sampai di luar, waktu itu tidak jadi kami kasih. Oh itu dia, ludahnya semua masuk di anggur. Lalu saya pergi ke depan rumah, saya tanya sama tetangga situ, kenapa Bapak ini kok aneh? Oh orang ini Pak mengerikan ini. Siapa aja dia tidak takut ini. Sewenang-wenang aja suka-sukanya saja. Semua dilawannya ini. Ya, dan tahu sama dia itu atur-atur itu. Pokoknya dia paling hebat seni. Ya, dan akhirnya memang begitu Bapak Ibu. Ya, ada lagi saya layani itu orang berdosa itu seperti buaya Bapak Ibu. Ya, berenang-renang. Ya, sebelum dikasih perjamuan, apa model ini? Sampai tetap aku main kira, sampai tetap aku hakut tetap. Itu jadi aneh-aneh semua Bapak Ibu. Ada juga nanti bersandiwara dia di situ. Dia merubah-rubah lakonnya sesuai dengan perbuatannya tadi. Mungkin dia tadi suka menekan orang, dia rubah-rubah lakonnya itu. Kadang dia berperan sebagai penindas, kadang dia berperan sebagai korban sampai mati. Itu aja kerjanya Bapak Ibu. Ya, ada juga dulu seorang anak gadis datang ke rumah sama saya. Pak Pendeta, malu sekali kami waktu bapak kami mati itu. Kenapa? Begitu banyak orang di rumah sakit, begitu banyak keluarga. Apa pula yang dibilang bapak kami? Enoku, mana kunci lemari emas itu? Kasih dulu sama aku. Ini bapak ya. Jadi dia mati bukannya cari Tuhan. Nah, jadi Anda beri tahu menegi betul-betul dai. Buat apa masih lokalangi? Tahu lo mana? Lo betul-betul. Lokalangi lebih yang dia waya hati ditaruh membasi. Kalau Anda terlalu berdosa, jangan harap Bapak Ibu. Salah-salah balik ada Farao. Apa yang dibilang di Firaun? Karena keras kepala, aku keraskan lagi. Habis kau. Jadi beliau mana tanda? Bapak masih lokalangi? Tahu lo mana? Kan Allah itu kasih. Jangan lupa Bapak Ibu, Allah itu memang kasih, tapi Allah itu juga hakim. Allah itu adil, Allah itu juga kebenaran, bukan hanya kasih dia. Dia akan menuntut saudara. Ya, makanya kalau berdosa itu diukur-ukur. Jangan keterlaluan, minta Roh Kudus supaya dibaharui. Kalau keterlaluan nanti Bapak Ibu, tengah dia kufangi sadada. Ini memang semua benar. Itu yang terjadi, itu kenyataan itu Bapak Ibu, bukan cerita itu. Saya sendiri saksikan. Ada lagi nanti kalau dia mati sembunyi di bawah tikar. Kenapa sembunyi Pak? Itu dia datang, ketakutan Bapak. Itulah ciri keselamatan yang tidak memiliki Roh Kudus, belum selamat. Ketakutan dengan dosa-dosanya, gelisah Bapak. Tetapi kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita
adalah yang sudah diselamatkan. Hal-hal seperti itu tidak akan kita alami seperti orang tua kita di tempat. Ini kesusahan luar biasa. Makanya Bapak Ibu banyak-banyaklah percaya kepada Tuhan, kuatkan imanmu, banyak berbuat baik. Hindari hal-hal yang buruk. Hindari semua perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan, agar belas kasih Allah ada pada kita. Karena hidup ini hanya sementara, Bapak Ibu. Besok nanti malam kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita sudah ada di dalam Kristus, apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa percaya kepadaku, ia sudah memiliki hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah memiliki keselamatan, sudah memiliki hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita berdoa.